Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di Sabtu yang pertama dari tiap-tiap bulan Masehi kita akan membahas bab tentang akidah sebagaimana yang pernah kita telah sampaikan. Pasal berikutnya dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Qala muallif hafidhahullah ta'ala ta'rifu ahli sunnati wal jamaati, mengenal istilah sebutan ahlu sunnah dan ahlul jamaah. As-sunnatu fil lughah mustaqah min sanna yasinnu wa yasunnu sannan fahuwa masnun. Secara bahasa Arab diambil dari kata-kata sanna yasinnu wa yasunnu sannan, artinya adalah jalan atau perjalanan hidup. Itu disebut dengan sunnah. Baik mahmudah am-madmumah, perjalanan itu terpuji maupun tidak terpuji, secara bahasa dia disebut dengan sunnah. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad, la tattabi'unna sunana man qablakum. Dalam ayat yang lainnya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnahnya orang yang datang sebelum kalian. Arti sunnah di sini apa? Cara hidup atau jalan hidup. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan hidupnya orang yang datang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya. Yani tariqatum fid din wa dunya. Akan datang masanya sebagian kaum muslimin ikut-ikutan cara beragamanya orang kafir, ikut-ikutan gaya hidup dunianya orang-orang non-muslim. Ketika itu Nabi ditanya, "Manhum ya Rasulullah?"
Siapa orang itu ya Rasulullah? Al-Yahud, apakah Yahudi? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini isyarat di akhir zaman kaum muslimin tidak mengenal agama mereka. Sebagiannya mereka memilih jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh orang Yahudi, naudzubillah. Itu merupakan kemunduran. Dalam hadis yang lainnya, arti sunnah adalah jalan seperti Nabi katakan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim juga. Man sanna fil islami sanatan hasanatan. Man sanna fil islami sunnatun hasanatun falahu ajruha wa ajru man amila biha man min ba'di aw man ba'dahu. Barang siapa membuat tata cara sebuah jalan dalam Islam, jalan yang baik, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun, min ghairi ayyanqusa min ujurim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa membuat tata cara jalan hidup dalam Islam, jalan yang jelek, baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti arti sunnah di sini apa tadi? Jalan. Sedangkan menurut istilah agama, sunnah itu artinya al-hadyul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sebuah petunjuk di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ada di atasnya. Itu namanya sunnah. Petunjuk yang datang dari Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, itu disebut sunnah. Ilman, baik masalah ilmu, pengetahuan. Wa'tiqadan, apa masalah keyakinan, akidah. Wa qaulan, atau perkataan. Wa amalan, atau perbuatan anggota badan. Wa taqriran, dan persetujuan. Wa tudlaku sunnatu aidan ala sunnanil ibadati wal i'tiqadati wa yuqabilu sunnah al bid'ah. Dari sini kita mengetahui makna sunnah juga berarti semua yang ada kaitannya dengan masalah ibadah dan keyakinan, sumbernya dari Nabi, itu namanya sunnah. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, sunnah itu ada lawannya. Seperti kebaikan, lawannya adalah apa? Kejahatan. Al-haq, lawannya adalah al-batil. Al-iman, lawannya adalah al-kufru. Keimanan, lawannya adalah kekafiran. Demikian pula sunnah ada lawannya. Seperti tauhid, lawannya apa Bapak? Syirik. Maka sunnah lawannya adalah bid'ah. Kalau tauhid lawannya apa? Syirik. Kalau sunnah lawannya bid'ah. Maka nggak mungkin bid'ah itu nilainya sunnah. Nggak mungkin. Karena ada orang berkata bid'ah nggak apa-apa. Kan hukumnya sunnah. Nah ini nggak aneh. Masa bid'ah hukumnya apa? Sunnah. Lawang bid'ah itu lawan dari apa? Sunnah. Kalau sunnah berdiri, bid'ah akan mati. Kalau bid'ah itu dihidupkan, sunnah pun akan dipendam. Makanya para ulama mengingatkan, man ahya sunnatan, barang siapa menghidupkan satu sunnah, jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbukti datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad amatal bid'ah, sungguh dia telah membunuh bid'ah. Sebaliknya, siapa yang menghidupkan satu bid'ah, dia telah membunuh satu sunnah. Sehingga ahlu sunnah lawannya apa namanya Pak? Ahsantun, benar.
Ahlus sunnah lawannya adalah ahlul bid'ah. Ahlul tauhid lawannya adalah ahlus syirik. Maka nggak mungkin orang ahlus syirik disebut dengan ahlul tauhid. Syirik-syirik nggak apa-apa, yang penting bertauhid. Nah, ini aneh. Nggak ada kalau orang sudah berbuat syirik ya nggak mungkin apa? Bertauhid. Atau misalnya tauhid nggak masalah, nyerempet syirik dikit, nggak mungkin, karena nggak akan ketemu antara syirik dengan apa umat? Tauhid. Demikian pula nggak akan ketemu antara sunnah dengan bid'ah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam Ad-Darimi. Kata beliau, fa innahu, maka sesungguhnya, man ya'ish minkum, siapa di antara kalian hidupnya panjang. Beliau berkata ini kepada siapa, Pak? Sahabat. Sahabat diwanti-wanti oleh Nabi. Berarti ini juga berlaku untuk umat. Sesiapapun yang dia hidupnya panjang di antara kalian ba'di, sepeninggalku nanti, fasayarah ikhtilafan katsiran, kelak dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Shadaq, ini benar, sallallahu alaihi wasallam, itu benar ucapannya. Nabi kita mengucapkan dengan benar dan sekarang kita sudah menyaksikan begitu banyak perselisihan dalam tubuh umat. Dari perkara yang remeh sampai yang besar, dari perkara pribadi sampai perkara agama, berselisih. Bahkan dalam rumah tangga kaum muslimin sebagiannya kita melihat berselisih. Sahih? Pertanyaannya adalah, apakah berselisih itu jelek ataukah baik? Jelek atau baik, Bu? Berselisih jelek atau baik? Jelek. Ibnu Mas'ud berkata, al-khilafu syarrun. Berselisih itu jelek. Beliau ulangi 3 kali, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr. Berselisih itu jelek, berselisih itu jelek. Ada sebagian orang Islam memakai hadis dhaif yang lafadznya berbunyi ikhtilafu ummati rahmatun. Ini hadisnya dhaif. Perselisihan dalam tubuh umatku merupakan rahmat. Nggak mungkin berselisih mendatangkan apa? Rahmat. Nggak mungkin orang berselisih mendatangkan kasih sayang. Coba kalau ibu bapak di rumah berselisih tiap hari, kira-kira sakinah atau musibah? Musibah. Nggak mungkin kan ibu-ibu berselisih dengan suaminya lalu berkata, nggak apa-apa bi, kita berselisih tiap hari, nanti datang rahmat. Ya nggak mungkin. Dan hadis itu memang hadis dhaif, bukan hadis yang sahih. Hadis yang sahih mengingatkan, fasayarah ikhtilafan katsiran, kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Nabi ingatkan ini menunjukkan perselisihan itu nilainya apa? Jelek. Ketika Nabi menyebutkan perkara tersebut, Nabi kasih solusi. Ini bukti firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat bagi seluruh semesta alam. Bentuk rahmatnya itu bagaimana? Contohnya ketika Nabi menyebutkan akan terjadi perselisihan, Nabi kasih solusi. Nabi sebutkan jalan keluarnya. Apa toh jalan keluarnya? Hadis yang berikutnya kelanjutannya beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Kalau kalian jumpai perkara perselisihan dalam tubuh umatku, alaikum bisunnati. Jalan keluar bagi kalian adalah berpegang dengan sunnahku. Apa sunnahnya Nabi itu Pak maksudnya? Jalan hidupnya Nabi. Perkataan, perbuatan, i'tiqad, ibadah, akhlak. Semuanya ambil yang datang dari Nabi. Jangan mengambil dari yang lainnya.
Jangan suka menukil perkataannya selebriti. Dia bukan nabi. Sahih? Nah, jangan menteladani artis. Dia bukan nabi. Artis itu mau diteladani bagian yang mana yang mau diteladani? Menteladani itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan niru cara berbicaranya artis. Cara bicaranya Rasul yang diambil. Karena orang pada hari ini Masya Allah, gaya bicaranya, cara berpakaiannya, sampai cara jalannya, kadang ngikuti sih selebriti ini. Kalau kamu mau selamat, kata Nabi, alaikum bisunnah, dipegang sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan juga pegangi sunnah jalan hidupnya para sahabat. Diwakili oleh siapa? Khulafair rasyidin. Siapa mereka ibu-ibu? Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian ada lagi enggak? Habis. Khulafaur Rasyidin itu cuma 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini kata beliau, kata Nabi, al-mahdiyyin ar-rasyidin, karena mereka adalah orang yang telah terbukti mendapatkan hidayah dan jalan mereka dalam beragama rasyid, lurus, tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Itu makna sunnah. Lalu kita lihat apa itu al-jamaah. Kan sering dengar ahlu sunnah wal jamaah. Disingkat apa? ASWJ atau apa lagi? Aswaja atau macam-macam lah singkatannya. Apa itu al-jamaah? Secara bahasa, ma'khudun minal jam'i, diambil dari kata-kata jamaah. Al-jam'u artinya berkumpul. Dhammu syai', sesuatu yang terkumpul kayak ini, Pak. 4 berpisah, 5 berpisah, ketika digabungkan disebut dengan apa? Al-jam'u. 10 ini berpisah, ketika digabungkan disebut dengan apa? Al-jam'u, terkumpul. Sehingga disebut dengan al-ijtima, artinya kumpulan. Lawan daripada al-ijtima atau jam'un adalah at-tafarruq, al-firqah, sempalan atau perpecahan. Itu lawannya. Dengan demikian Islam memerintahkan umatnya untuk apa ini, Pak? Al-jam'u atau at-tafarruq? Al-jam'u. Mana dalilnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kata Allah, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, al-Islam, Al-Quran, dan janganlah kalian tafarraq. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Dengan demikian al-jamaah rahmah, bersatu itu rahmat, wal furqah azab, sedangkan berpecah belah itu merupakan bencana. Wal jamaah al adadul kasir minan nas wa ya aidan ta'ifatun minan nas yujammi'a ghardun wahid. Berarti jamaah jumlah sekelompok manusia, sekumpulan orang bersatu dengan tujuan yang sama. Maka saya ulangi, sekelompok orang, sekelompok manusia punya tujuan yang sama, itu dinamakan dengan al-jamaah. Walaupun enggak satu tempat, yang satu di lembah, yang satu di puncak, yang satu di daratan, yang satu di tengah lautan, yang satu di udara, yang satu di bawah. Semua orang yang punya tujuan yang sama, saat itu mereka disebut dengan al-jamaah. Alangkah indah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Setiap yang mencocoki Quran dan sunnah walaupun kamu sendirian, itu namanya al-jamaah. Maka al-jamaah enggak mesti ngumpul satu yayasan, satu tempat, tidak, di mana saja pola pikirnya sama, akidahnya sama, manhaj dakwahnya sama, tujuan menyampaikan kebenarannya sama,
zamannya berbeda-beda sekalipun, zaman Nabi sampai yaumil qiyamah, ketika pola pikir mereka sama dan tujuan yang sama dalam berdakwah, itu disebut dengan al-jamaah. Humul qaumul ladina ijtama'u ala amrin ma, sekelompok manusia yang berkumpul dengan tujuan yang sama. Secara istilah agama, apa itu al-jamaah? Jamaatul muslimin, bukan jamus. Jamaatul muslimin di sini artinya adalah kumpulan seluruh orang Islam. Wa hum salafu hadhil ummah min ashabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Siapa mereka? Orang yang pertama kali mengenal agama ini, menerima agama ini, mendapatkan pelajaran agama ini, lalu mengamalkan agama ini. Dan orang yang datang sesudahnya, tapi sama pola pikirnya. Siapa mereka berarti ibu-ibu? Nabi bersama siapa? Sahabatnya. Sesudah sahabat siapa? Iya, sahabat bersama dengan tabi'in. Sudah tabi'in siapa? Tabi'in bersama dengan tabi'ut tabi'in. Sesudah mereka siapa? Siapa saja yang berjalan dalam beragama seperti mereka, Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu yang disebut dengan al-jamaah. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Kalau ada orang ngaku saya ini ahlus sunnah wal jamaah, tapi kerjanya mengkafirkan, tapi kerjanya membunuh orang, menganggap selain kelompoknya bukan Islam, dia bunuh kayak ISIS, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, itu ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul furqah wal dhalah. Ini kelompok sesat menyesatkan, mengajak kepada kebid'ahan dan kerusakan. Kalau ahlus sunnah tidak demikian, ahlus sunnah itu santun, seperti Nabi dan para sahabat santun. Ahlus sunnah itu a'lam wa afqah wa afham, paling dalam ilmunya, paling santun dalam menyampaikannya, paling benar dalam mengamalkannya. Itu ahlus sunnah. Bapak kalau membaca sejarah para sahabat, takut atau senang? Terharu atau benci? Jawab ibu-ibu, kalau ibu baca kisahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat umumnya, kira-kira ketika membaca itu terharu atau benci? Karena itulah ahlus sunnah. Coba kalau Bapak baca sejarahnya ISIS, kira-kira gimana, Pak? Menakutkan. ISIS itu seolah-olah, pokoknya kalau udah identik dengan ISIS, masya Allah, sembelih sana, sembelih sini. Nggak hanya sapi yang disembelih, manusia disembelih sama dia. Apakah sahabat seperti itu? Enggak, sahabat enggak seperti itu. Oleh itu ahlus sunnah. Kalau kita membaca sejarah mereka, kita akan tahu indahnya Islam. Ini yang namanya Islam, zamannya sahabat, tabi'in, itu Islam yang benar. Orang kafir pun kalau membaca sejarah para sahabat, mereka akan mengatakan ini bukan manusia sembarangan, ini pilihan Allah Ta'ala. Dipilih untuk membawa risalah, melanjutkan risalahnya Nabi SAW kepada umat ini. Ini generasi yang mulia, generasi yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Kama qala Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia mereka yang hidup sezaman denganku. Siapa mereka ibu-ibu? Sahabat. Sahabat Nabi SAW. Ini ahlus sunnah. Kalau kita ingin menjadi ahlus sunnah, pola pikir kita mesti seperti pola pikirnya sahabat. Sahabat meyakini Allah di mana? Di atas mana nih Bu? Nah, di atas langit bersemayam di ars. Itu keyakinan para sahabat. Kalau ada orang datang belakangan, saya ini ahlus sunnah wal jamaah, tapi keyakinan saya Allah di mana-mana, itu ahlul bid'ah. Bukan ahlus sunnah. Karena para sahabat meyakini Allah di mana? Di ars. Kalau seandainya dia datang belakangan mengatakan Allah di mana-mana, kalau dia mengatakan ahlus sunnah, berarti sahabat ahlul. Apakah mungkin? La yumkin. Tidak mungkin. Sahabat yang ahlus sunnah. Yang menyelisih sahabat, ahlul bid'ah, ahlul furqah, ahlul dhalah. Memecah belah, menyesatkan. Kalau para sahabat dan mengikuti jalan mereka, mereka menyatukan.
menyatukan kepada Islam yang benar. Wa hum salaf wadil ummah, makanya mereka disebut dengan pendahulu umat. Umat yang terdahulu, sahabat, tabi'in, wa man tabi'uhum bi ihsan, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Alladzina istama'u 'alal kitabi wa sunnah, kesamaan mereka adalah berpegang teguhnya terhadap Quran dan sunnah. Bukan Quran saja dan bukan sunnah saja, dua perkara ini dibarengkan, tidak bisa dipisahkan. Wasaru ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, dan gambar yang tampak pada diri mereka, mereka itu mencintai Nabi, berjalan dalam beragama seperti Nabi. Ketika dilihat orang maupun tidak dilihat orang, mereka ingin meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlus sunnah, Pak. Bukan hanya sholat cara nirunya Nabi, puasa juga, haji iya, silaturahimnya iya, semuanya itu mengikuti caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau bisa dan kita tahu cara jalannya Nabi. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, cara jalannya Nabi seperti apa, Pak? Nabi itu kalau jalan bentuk tubuhnya seperti apa? Lurus atau membungkuk? Tegap? Kepalanya datar atau mendongak atau menunduk? Rasulullah itu kalau jalan, Bapak, pertanyaan saya, Bapak tadi jawab badannya tegap. Lalu kepalanya ke depan menghadapnya ke atas atau melihat ke bawah? Melihat ke bawah. Seperti orang turun gunung itu loh, Pak. Orang kalau turun dari sebuah bukit kan nggak mungkin condong ke depan, gelundung dia. Sahih? Nggak mungkin mendongak, nggak mungkin ke depan, tapi dia melihat ke bawah, tapi badannya tegap. Itu jalannya Nabi. Tapi tidak mengangkat sayap. Nabi kalau jalan tidak pernah yarfa'u janaah, tidak begini, Pak. Mana pernah Nabi jalan seperti ini? Oleh Nabi jalannya itu tawadhu, penuh dengan kerendahan hati. Yang lebih penting lagi, wala yaltafitu ilal yamini aw yasarin. Nabi kalau jalan nggak tolah-toleh. Tahu tolah-toleh, Bu? Ya, jalannya Nabi itu enggak jelalatan, lihat sana, lihat sini. Enggak. Nabi jalannya melemparkan pandangannya ke bawah. Itu ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan mereka, beliau. Bukan hanya itu tidurnya, gimana tidurnya Nabi? Nabi tidak tidur kecuali berwudu terlebih dahulu. Hanya beberapa kali Nabi tertidur karena kelelahan. Belum sempat berwudu, beliau tertidur. Selain itu Nabi tertidur. Nabi tidak pernah tidur mengambil tempat yang bertemu panas dengan teduh. Nabi melarang kita, Pak, kalau ada tempat naungan kena panas, sebagiannya panas, sebagiannya teduh. Tidur di situ. Nabi larang karena itu tempat tidurnya syaitan. Maaf, itu tempat berkeliarannya apa? Syaitan. Enggak boleh, Nabi enggak suka. Hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara makannya Nabi, bagaimana caranya makannya Nabi, Pak? Tidak melampaui batas. Nabi kalau sudah minum susu, nggak makan yang lainnya. Dan Nabi menyatakan dalam riwayat Muslim, air susu itu cukup untuk makan dan minum, cukup. Kalau kita enggak, 4 sehat, 5 binasa, kan sempurna, Pak. Binasa, bikin kolesterol apa segala macam itu, Pak. Kan begitu, Masya Allah, kamu orang digantilah seperti Nabi, kalau udah minum susu pagi ya sudah, sekolah nanti siang baru makan apa? Nasi. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara duduknya Nabi, Masya Allah, Pak, Nabi itu kalau duduk, Nabi kalau duduk seperti duduknya seorang apa? Budak. Bukan duduk bertelekan kayak raja. Enggak, Nabi duduknya biasa, wajar, bersila. Bila beliau menyandarkan punggungnya, beliau membuka apa? Kancing bajunya dibuka. Karena memang di tempat Nabi ketika itu cuacanya apa? Hangat, maka beliau buka dadanya. Bapak-bapak demikian. Dan itu bukan preman, bukan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya, Bapak? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara cukur rambutnya Nabi,
Nabi biarkan rambutnya panjang sebahu dirapikan. Kalau enggak beliau cukur semuanya dirapikan dengan baik. Bukan cukur samping tengah tegak. Enggak begitu. Ini tidak demikian. Ini tiru Rasulullah SAW. Begitu yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah. Kata beliau selanjutnya, wa qad amara Allah Ta'ala ibadahul mu'minina wa hassahum 'alal jama'ati wal i'tilafi wa ta'awuni wa nahahum 'anil furqati wal ikhtilafi wa tanahuri. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, menganjurkan kepada mereka berpegang dengan al-jamaah, memberikan kesatuan hati, permakluman, Pak, dan juga ta'awun, saling tolong menolong, saling memahami. Allah melarang kita berpecah belah, berselisih, dan Allah melarang kita bersikap tanahur. Tanahur itu cuek, enggak tahu menahu, enggak peduli sama orang lain. Islam mengajarkan kepada kita peduli dengan orang lain. Umar itu, Pak, sama orang Madinah, semua Madinah, orang Madinah, sampai Yahudi-Yahudinya, Umar tahu. Siapa fulan, anaknya berapa, istrinya siapa, orang tuanya apa, pekerjaannya, Umar tahu. Kalau ada orang datang ke kota Madinah yang Umar tidak tahu, pasti Umar akan mengatakan ini bukan orang Madinah, ini pendatang. Umar tahu. Kalau kita Bapak gimana? Jujur gimana, Pak? Masya Allah. Kadang sama tetangga aja kita nggak kenal, cuman nggak tahu namanya, kan gitu ya. Sebagainya begitu. Masya Allah. Ini teman di Jogja itu bercerita, ada sepeda motor bersenggolan, turunlah sepeda motor karena pakai helm nih, Pak. Yang satunya nggak pakai helm, berantem pakai helm. Setelah helmnya dilepas, ternyata tetangga sebelah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Sudah berantem begini begitu, lepas helmnya, baru kenal loh, kan tetangga sebelah. Sudah bonyok duluan. Musibah ini, Pak. Musibah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Makanya Abdullah menyebutkan fi ahdi Umar, di zamannya Umar, nahnu naral mu'min au kafir wa nufarriqu. Kami bisa membedakan antara mukmin dengan orang kafir dari jarak berapa, Pak? 1 mil. 1 mil itu kurang lebih berapa, Pak? Iya, 1,4 kilo. Bapak kira-kira 1 kilo aja lah. Bisa nggak, Pak, bilang? Itu mukmin atau enggak? Kok 1 kilo? Berhadapan aja kita ragu-ragu ini mukmin atau bukan. Kenapa? Karena penampilannya nggak menunjukkan tentang apa yang datang dari Islam itu sendiri. Nah, Islam mengajarkan kita tolong menolong, perhatian dengan orang, jangan cuek. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 103, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dalil yang lainnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 105, "Wa la takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang memecah belah agamanya dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk yang nyata. Datang kebenaran malah berselisih. Ini hati-hati, Ibu-ibu, ini nasihat. Kadang manusia sebelum belajar agama, Masya Allah, santun, lembut. Kok aneh itu loh. Sudah belajar agama kok malah kasar. Suka memusuhi orang. Salah. Islam itu harusnya membuat pelakunya menjadi semakin apa? Lemah lembut, menghilangkan kecurigaan. Kalau kita menjumpai seseorang keliru, dinasihati. Sekali nggak mampu, ulang yang keduanya. Nggak bisa dengan lisan, dengan nasihat, didoakan. Begitu Islam. Orang kalau belajar Islam dengan benar, hatinya akan lembut. Hatinya akan lembut. Orang yang terkenal kasar akan lembut. Umar, Pak, sebelum masuk Islam, Masya Allah, nggak ada orang Quraisy yang berani dengan Umar. Begitu Islam telah masuk ke relung hati Umar, dia menjadi seorang lelaki yang ketika istrinya ngomel, dibiarkan sambil tunduk, Umar dengerin. Diomelin sama istrinya, didengerin aja. Kalau kita kira-kira gimana, Pak?
Hah? Istri ngomel terus, ganti istri yang baru. Gitu ya. Umar nggak diam, didengerin dengan baik. Sampai orang datang menjumpai Umar mau minta nasihat gimana caranya menghadapi istri. Lah kok Umar malah begitu di hadapan istrinya. Oh, dia pergi, Umar datang lalu mengatakan, saya tahu apa yang terpikirkan dalam hatimu. Tapi tidak bolehkah kita lelaki mendengarkan ucapan istri? Merawat kita dari pagi ke pagi, memelihara anak kita dalam kondisi kita susah maupun senang. Maka orang itu pun terdiam. Ada Umar. Nah, kata dia. Sebaliknya, Islam itu datang membuat orang yang tadinya penakut menjadi pemberani. Orang yang hatinya menjadi kuat, tidak lemah. Lihat Bilal, budak yang gak bisa apa-apa. Ketika Islam masuk dalam hatinya, dia sanggup menahan siksaan. Dan dia cukup mengucapkan Allahu Ahad. Allah satu-satunya zat yang patut diibadati, tidak yang lainnya. Dicambuk tuannya, dijemur di padang pasir, dia cuma mengatakan Allahu Ahad, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang patut diibadati kecuali dia, Allahu Ahad. Kuat. Wanita yang lemah seperti istrinya Yasir, ibundanya Ammar, wanita lemah. Ketika sudah masuk dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, dia sanggup menahan siksa, ditarik kuda dengan 4 penjuru yang berbeda. Patah tulang-tulangnya lalu meninggal dunia. Syahidah. Dia termasuk orang yang mati syahid. Ammar bin Yasir menyaksikan bapaknya, orang yang sudah tua, ditusuk tombak dari ubun-ubunnya tembus ke punggungnya. Dia mampu menahan itu untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Islam masuk ke dalam hati seseorang, membuat yang lemah menjadi kuat, orang yang kasar menjadi apa? Lembut. Karena kemuliaannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, ingat Nabi pernah berpesan kepada kita, wa inna hadil millah sataftariku ala salasin wa sab'in. Sungguh umat ini mereka akan berpecah menjadi 73 kelompok, golongan. Banyak banget. Iya, ini sunnatullah. Loh Ustaz, kan kita diperintahkan bersatu. Kenapa umat berpecah menjadi 73? Ini takdir Allah. Nabi sebutkan ini bukan bukan mengajari kita untuk berpecah belah. Tidak, Nabi ingatkan hati-hati. Hati-hati, akan ada pecah umat ini 73. Jangan ikut-ikut, begitu maksudnya. Jangan pecah menjadi 73. Sintani wasabuna finnar. Karena yang 72 bakal nyemplung neraka. Wa wahidah fil jannah. Cuman satu yang melenggang ke dalam apa? Surga. Semoga kita termasuk yang satu golongan ini. Allahumma amin. Wahiyal jamaah. Dan Nabi mengatakan dia dinamakan dengan al-jamaah. Siapa tadi al-jamaah, Pak? Siapa al-jamaah tadi? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik. Wa qala, dan Nabi berkata, alaikum bil jamaah, atas kalian berpegang dengan al-jamaah. Ikuti jalannya sahabat, ikuti jalannya tabi'in, ikuti jalannya tabi'ut tabi'in, ikuti jalannya para ulama. Wa iyyakum wal furqah. Hati-hati kalian dengan firqah, berpecah belah. Seolah-olah Nabi mengingatkan, kalau jalan kita seperti para sahabat, kita enggak akan berpecah. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi perbedaan itu tidak akan memecah belah mereka. Seperti sahabat-sahabat, Bapak. Kadang pada beberapa perkara mereka berbeda pendapat. Apa contohnya? Aisyah mengatakan, barang siapa berkata Nabi pernah kencing berdiri, maka dia dusta. Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Nabi pernah di suatu kaum berada di tempat di mana mereka membuang sampah, Nabi buang air kecil sambil berdiri. Apakah Abdullah berdusta? Apakah Aisyah berdusta? Tidak. Ternyata apa? Benar, kalau Nabi di rumah Aisyah nggak pernah kencing sambil berdiri. Benar, karena Aisyah nggak pernah karena Aisyah tidak senantiasa bersama dengan Nabi. Ada kalanya Aisyah tidak bersama dengan Nabi, tapi sahabat bersama dengan Nabi. Ketika di luar rumah, Nabi terlihat kencing dalam keadaan apa? Kesimpulannya apa? Dua-duanya benar, nggak masalah. Tidak memecah belah hati mereka. Paham dong? Ini contoh. Ini contohnya.
Nah, kadalik. Contoh yang lainnya Abu Bakar dengan Umar. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar memerintahkan memerangi Bani Hanifah karena tidak mau bayar zakat. Tapi Umar mengatakan, kenapa mesti diperangi? Kan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan tidak boleh orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dibunuh. Abu Bakar mengatakan, kan Nabi mengatakan kecuali dengan haknya Islam. Zakat adalah haknya. Kata Umar, saat itu aku tahu bahwa Abu Bakar orang yang faqih, yang tidak ada orang yang mampu mengalahkan kefakihannya. Saat itu aku tahu Abu Bakar orang yang bijak, yang tidak ada orang yang sebijak Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu aku tahu bahwa tidak ada keilmuan para sahabat yang mengalahkan keilmuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, lihat hati mereka bersatu. Padahal awalnya mereka berbeda dalam sebuah permasalahan. Nah, kata beliau, fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu menemani orang yang tidak mau berjamaah bersama dengan orang-orang yang memecah belah. Wa huwa minal isnaini ab'ad, kalau dua orang dia makin jauh. Wa man arada yuhib wa man arada buhbuhatal jannah falyazim al jamaah, barang siapa ingin mendapatkan surga yang paling indah. Buhbuha itu surga yang tengah yang paling bagus. Bapak, saya mau tanya, kalau Bapak, ini perumpamaan ya, ini roti, di dalamnya ada isinya, kira-kira yang Bapak inginkan yang pinggir atau yang tengahnya? Coba jujur ibu-ibu, yang mana Bu? Buhbuha yang tengah. Surga itu begitu, di pinggir-pinggir. Jadi jangan punya cita-cita yang rendah. Saya mau surga, nggak apa-apa lah emperannya saja. Jangan begitu. Kalau mau surga yang paling bagus, yang paling indah. Karena ada seorang ibu-ibu ketika umrah, itu doanya terdengar sama saya. Dia berdoa, ya Allah, aku ingin di surga, walaupun cuma emperannya saja. Masya Allah ibu-ibu, kok rendah banget cita-citanya gitu. Harusnya surganya yang tinggi. Ya Allah, aku mau surgamu yang tinggi, Firdaus. Walaupun engkau tahu aku banyak dosa, tapi aku tahu engkau maha pengampun. Ampuni dosaku, masukkan surga Firdaus. Demikian cita-cita itu yang tinggi. Maka Nabi mengatakan, wa man arada buhbuhatal jannah, barang siapa menginginkan surga yang paling tengah, yang paling indah, falyalzam al jamaah, hendaklah dia berpegang dengan al jamaah, yaitu jamaahnya para sahabat. Al jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang penting kamu mencocoki Quran dan Sunnah, walaupun kamu sendirian saja. Fa ahlus sunnah wal jamaah, jadi kesimpulannya ahlus sunnah wal jamaah itu laisal iddia, bukan sekedar mengaku-ngaku. Nih aku ahlus sunnah, enggak cukup. Kamu golonganmu apa? Kalau aku ahlus sunnah, enggak cukup. Kalau orang mengatakan aku ahlus sunnah, semua orang bisa. Seperti semua orang mengatakan innal lailata imra'atun jamilah. Aduhai kiranya Laila itu sangat jelita. Wa kullu imrin yaqul innani habibatul lil Laila. Tiap-tiap orang berkata, aku adalah kekasih bagi Laila. Walakinnal lailata taqul, akan tetapi Laila berkata, inni bari'um minkum, maaf kalian semua bukan kekasih saya. Faham enggak maksudnya ibu-ibu? Semua orang berkata, saya ahlus sunnah, saya ini ahlus sunnah. Tapi pengakuan ini enggak cukup. Sampai yang diakui itu terbukti ada padanya. Lah kalau yang diakui mengatakan kamu bukan ahlus sunnah, dari mana? Dari ciri-cirinya. Enggak mencintai sunnah, enggak pernah baca hadis Nabi. Bapak-bapak, jujur, punya enggak Pak di rumah kitab Sahih Bukhari? Bapak ada yang belum punya? Sudahlah kalau gitu, yang agak sedikit ke bawahnya. Sahih Muslim punya? Kalau enggak, Bapak punya Arba'in Nawawi? Punya kitab Umdatul Ahkam? Ini semua kitab hadis. Punya kitab Riyadhus Shalihin? Ganti sudah. Ibu-ibu di rumah punya buku Harry Potter enggak, Bu? Enggak punya? Alhamdulillah. Jangan sampai enggak punya Sahih Bukhari tapi di rumah punya novel.
Jangan sampai ibu punya majalah, nggak boleh disebut namanya ya. Majalah wanita lah, apa begitu namanya, bertumpuk-tumpuk, masya Allah, langganan tiap bulan. Ternyata kitab Arba'in Nawawi nggak punya, itu musibah. Tiba-tiba disebut ahlu sunnah, enggak, itu ahlul majalah. Paham dong? Maka bapak saudara kaum muslimin, ahlu sunnah nggak begitu. Ahlu sunnah cinta dengan sunnah Nabi SAW, dibaca, dipelajari. Ini ahlu sunnah. Humul mutamassikuna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa man tabi'ahum wa salaka sabilam fil i'tiqadi wal qawli wal amali. Mereka golongan yang berpegang kokoh dengan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat Nabi dan orang-orang yang datang orang-orang yang datang sesudah para sahabat Nabi, dan mereka menempuh jalan mereka dengan benar. Masalah akidahnya sama, masalah ucapannya sama, amal perbuatan mereka juga sama dengan Nabi dan para sahabat. Itu namanya ahlus sunnah. Walladzina istaqamu 'alal ittiba'i wa janibul ibtida'. Mereka golongan yang istiqamah menegakkan sunnah, dan mereka golongan yang menjauhi segala macam perbuatan bid'ah, walaupun kecil, dijauhi. Wa hum baquna dhairuna mansuruna ila yaumil qiyamah. Mereka golongan yang akan tetap ada, senantiasa ditolong sampai dibangkitkan hari kiamat. Fattaba'uhum huda. Mereka mengikuti petunjuk dan berjalan seperti mereka, berarti kita mendapatkan petunjuk. Wa khilafum dalal, menyelisih jalan mereka, tanda-tanda kita akan tersesat. Menyelisih mereka dalal, kesesatan, menjauhkan dari kebenaran. Ini yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kesimpulan, ahlu sunnah bukan dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Tiap-tiap orang bisa menjadi ahlu sunnah. Syaratnya apa tadi, Bu? Berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi dan para sahabat, menjauhi bid'ah dan menjalankan sunnah. Itu yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kita tambahkan sedikit, kemudian kita tanya jawab insyaallah. Sifat wa mayyazat ahli sunnati wal jamaah. Karakteristik, sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ini golongan yang mudah dibedakan dengan yang lainnya, Pak. Ya. Mereka punya karakteristik yang ditentukan oleh syariat. Pertama, annahum ahlul wasati wal i'tidali bainal ifrati wat tafrid. Ahlus sunnah itu kelompok yang berada di pertengahan. Kelompok yang bersikap adil, tidak meremehkan syariat, tapi tidak melampaui batas tentang syariat. Bainal ghulu wal jafa, tidak ghulu, tapi juga tidak meremehkan jafa. Sama saja, akana fi babil akidah, masalah akidah, itu pertengahan. Contohnya begini, Pak. Ahlus sunnah itu terletak antara kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah kelompok yang mengingkari takdir. Jabariyah kelompok yang tidak mau berusaha, lalu menisbatkan diri kepada apa? Takdir saja. Ahlus sunnah antara itu. Ahlus sunnah meyakini Allah mentakdirkan segala sesuatu, tapi ahlus sunnah tahu manusia tidak ada yang tahu takdirnya bagaimana. Maka dia berusaha untuk mendapatkan takdir yang baik. Itu ahlus sunnah. Masalah akidah. Masalah akidah ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini orang yang berbuat dosa besar itu terletak antara dua hal. Jadi dia mengatakan begini. Kata mereka, orang kalau berbuat dosa besar itu enggak kafir, tapi enggak muslim.
cuma nanti di hari kiamat masuknya ke neraka. Ya sama saja. Kalau Ahlussunnah meyakini orang berbuat dosa besar selama dirinya tidak menghalalkan dosa besar itu, mengaku itu perbuatan dosa dan dia bertobat, ini orang tetap muslim, cuman di hari kiamat tahta masyiatillah, di bawah kuasanya Allah, kehendak Allah. Kalau Allah mau masukkan neraka, ya di neraka. Kalau Allah mau ampuni, itu haknya Allah. Berbeda dengan Khawarij. Khawarij menyelisih Mu'tazilah, tapi menyelisih Ahlussunnah juga. Apa Khawarij? Khawarij meyakini pelaku dosa besar kafir. Makanya Bapak jangan heran, menurut orang Khawarij, kalau ada orang berbohong langsung kafir, dianggap kafir. Karena manusia di muka bumi ini hampir tidak ada yang lepas dari namanya apa? Bohong. Ada bapak-bapak yang nggak pernah bohong? Ibu-ibu ada nggak yang nggak pernah bohong? Nggak ada yang menjawab, berarti pernah bohong. Ya itu harus kita akui, say. Menurut Khawarij, orang kalau berbohong itu kafir. Akhirnya orang itu mengkafirkan diri sendiri karena dia juga pernah berbohong. Ahlussunnah nggak begitu. Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar itu dia tahta masyiatillah. Di dunia dihukumi sebagai seorang muslim. Kalau dia tidak menghalalkan perbuatan dosanya itu, di akhirat diserahkan kepada Allah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk tawassut. Tidak melampaui batas. Tidak seperti orang-orang sufi melampaui batas bersikap terhadap para wali. Ahlussunnah meyakini walinya Allah ada. Allah memiliki wali-wali. Sebagaimana Ahlussunnah meyakini setan juga punya wali, maka ada aulia Allah dan ada auliaus syaitan. Walinya Allah dan walinya apa? Tapi Ahlussunnah bersikap pertengahan. Tidak seperti orang Mu'tazilah mengatakan enggak ada wali Allah itu. Tidak seperti orang sufi yang mengatakan wali Allah itu kedudukannya sama dengan Nabi. Bahkan ada yang menganggap kedudukan wali lebih tinggi daripada Nabi, sampai mengangkat derajat wali sampai derajat Tuhan. Orang sufi demikian, melampaui batas. Bapak lihat orang sufi, ketika mereka belajar tentang masalah ini, mereka menganggap wali itulah yang akan membuat kiamat terjadi atau tidak. Jadi menurut orang sufi, ada manusia tertentu di muka bumi ini yang boleh lepas dari syariat. Kalau mereka berkumpul menyatakan hari kiamat hari ini terjadi kiamat. Ini keyakinan batil, tersebar di masyarakat ini, Pak. Belajar itu nggak perlu pakai Quran Sunnah, langsung naik ke langit ke-7 katanya. Dapat wangsit. Jadi kata mereka belajar itu pakai wangsit. Allahul musta'an. Kalau kita belajar pakai Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahlussunnah berada di antara itu. Ya, kemudian amil ahkami wasul, termasuk dalam masalah hukum. Ahlussunnah bersikap pertengahan. Tidak melampaui batas. Fa hum wasatun baina firqil ummah, kama anna al-ummah tawasatun bainal milal. Ahlussunnah berada di tengah-tengah di antara apa yang ada pada masyarakat umumnya, dan sebagaimana umat ini tengah-tengah di antara agama-agama yang ada. Berarti Ahlussunnah tidak melampaui batas tapi tidak meremehkan urusan agama. Yang wajar, pakaian misalnya, Pak. Ahlussunnah meyakini selama pakaian itu menutup aurat, syarat-syaratnya terpenuhi, enggak masalah. Mau baju koko, mau baju apa lagi? Jubah, mau baju gamis, la ba'sa bihi. Mau pakai sarung, mau pakai sirwal, enggak masalah. Mau kopiah yang apa itu, Pak? Songkok atau kopi yang warna putih, enggak ada masalah. Karena enggak melanggar syarat menutup apa? Aurat. Enggak sebagian yang mengatakan enggak, Ahlussunnah mesti pakai jubah. Ahlussunnah mesti pakai surban. Enggak mungkin. Karena enggak semua orang punya adat atau kebiasaan memakai apa? Surban atau jubah. Faham dong? Ini harus di pertengahan, Bapak, dalam masalah pakaian. Dalam masalah makanan juga demikian. Tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak serampangan. Sekarang banyak orang mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Kenapa haram? Buatan Yahudi. Gara-gara buatan Yahudi langsung apa? Haram. Kedelai dari mana, Bu?
Kedelai dari mana, Pak? Hah? Dari Amerika. Amerika yang nunggangi siapa? Yahudi. Kalau gitu Bapak nggak boleh minum susu kedelai. Kalau pakai kaidah boikot-boikotan, nggak boleh bikin susu kedelai, nggak boleh Bapak makan tempe dan tahu, semua dari apa? Kedelai. Coba Bapak mau jujur, pakaian-pakaian kita ini kainnya kebanyakannya diimpor dari mana? India, Vietnam, Cina. Musyrik atau bukan? Musyrik atau bukan? Musyrik. Cina musyrik, saya. Orang Cina musyrik. Di negerinya sana maksud saya. Vietnam juga musyrik. Kalau misalnya main boikot-boikotan, ya kita pakai kulit kayu, jadi orang Kalimantan asli. Kan begitu, Pak. Jadi Ahlussunnah nggak begitu. Ahlussunnah punya kaidah al-aslu fil adati ibahah. Hukum asalnya perkara dunia itu diperbolehkan selama tidak ada ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang apa? Keharamannya. Nggak serampangan, jangan minum ini. Kenapa nggak boleh? Buatan Yahudi, boikot. Jangan makan itu. Kenapa nggak boleh? Buatan Yahudi, boikot. Yang buatan Indonesia asli itu singkong, ubi. Sahih? Gandum dari mana, Pak? Gandum bukan dari Arab. Dari Arab kurma, sahih? Maka salah kalau asal main boikot. Islam nggak demikian. Yang anehnya orang yang berteriak boikot, ternyata mobilnya bukan buatan Arab Saudi juga bukan. Handphonenya juga bukan buatannya orang Islam. Mana ada Bapak handphone mereknya masjid? Ada nggak? Handphone mereknya Samsung, apalagi Nokia. Kan ini kan lambang-lambang kekufuran. Tapi karena kita butuh, perlu. Sahih? Jadi jangan sembarangan memboikot. Apa Anda tidak mendukung boikot? Kita mendukung boikot kalau mendatangkan maslahat. Saudi misalnya, Pak, pemerintahnya pernah menyatakan kita tidak membutuhkan dari negara kufar. Kalau mereka memboikot kita dari gandum, kita bisa makan kurma. Ya manfaat karena rajanya mendukung, rakyatnya juga apa? Mendukung. Coba kalau kita, Pak. Nah, maksud itu saudara muslimin, Islam itu, Ahlussunnah itu pertengahan, tidak gerusa-gerusu, nggak serampangan. Fahim tuh? Ciri yang kedua, Pak, iktisarum fit talaqqi al-kitabi wa sunnah wal ihtimamu bima wa taslimu linususihima wa fahmuhuma ala muqtada manhaj salafi. Beliau mengatakan, mereka Ahlussunnah memberikan perhatian besar dalam mempelajari Quran dan Sunnah. Ini fokus utama dalam segala macam bidang ilmu. Ahlussunnah tidak melarang orang jadi dokter, tapi dokter yang tidak boleh meninggalkan Quran dan Sunnah. Ahlussunnah tidak melarang seorang menjadi tentara, prajurit, tapi tentara yang tidak meninggalkan Quran dan Sunnah. Ahlussunnah tidak melarang seorang berprofesi sebagai muhandis, insinyur, tapi tidak boleh meninggalkan Quran dan Sunnah. Kalau ada orang mengatakan, kenapa kaum muslimin sekarang masih sibuk masalah toharoh, orang barat sudah sampai ke bulan, kata Ustadz Muflih, biarkan mereka ke bulan, kita ke surga saja. Sahih, saya katakan ini ucapan benar. Kalau mereka mengatakan ke bulan, kita ke surga. Paham tuh? Maka saudara kaum muslimin rahimani warahmatullah, fokuskan pendidikan kita tentang Quran dan Sunnah. Anak-anak kita, Bapak, biarkan mereka menjadi dokter, biarkan mereka menjadi suster, atau perawat maksud saya. Biarkan mereka menjadi perawat, biarkan mereka menjadi bidan, biarkan mereka menjadi orang yang bermanfaat, menjadi pemimpin, menjadi apapun, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai biarkan mereka tidak mengenal Quran dan Sunnah. Jangan sampai mereka tidak mengenal Quran dan Sunnah. Wal ihtimamu bima wa taslimu linususihima. Mereka memfokuskan dengan masalah kedua perkara ini dan mereka tunduk dengan hukum yang ada pada keduanya. Tunduk dengan hukum yang ada pada keduanya. Dan pemahaman mereka nisbatkan kepada apa yang difahami oleh pendahulu umat. Jangan bikin cara pemahaman sendiri, Pak. Jangan ngelantur menafsirkan Quran
Misal sebagian orang menafsirkan Yasin, oh ini nama Nabi. Lalu Yasin artinya nama Nabi. Padahal kan ini ayat muqatta'ah yang hanya Allah yang tahu. Wabih? Ayat menyebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai, masna. 2. Wasulas. Waruba. Berapa Pak semuanya? Kalau orang memahami, oh, wah itu dalam bahasa artinya tambah. Berarti nikahi wanita yang kamu sukai 2 tambah 3 tambah 4. Ya ini tafsir batil. Karena tafsirnya makna 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu enggak bisa bersikap adil maka 1. Sahih Ibu? Semangat Ibu, sahih. Hakada Bapak. Jadi pemahaman dengan pemahaman para sahabat, tidak boleh dengan pemahaman kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamsahu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, bila kamu hendak berdiri menunaikan salat cucilah wajahmu. Wajah ya wajah dipahami oleh para sahabat. Wajah itu mulai dari rambut yang paling atas sampai dengan jenggotnya dan di antara 2 telinga. Enggak boleh cuma bagian depan saja. Enggak boleh. Semua disebut wajah, dicuci. Kiblat. Kiblatnya kaum muslimin mana, Pak? Kiblatnya kaum muslimin mana? Jangan sampai ada yang ragu-ragu loh ini ya. Kiblat kita di mana? Ka'bah. Kalau kita sholat menghadap ke mana? Satrul Masjidil Haram atau Masjidil Haram? Masjidil Haram atau Ka'bah? Maka dirinci. Kalau kita di dalam Masjidil Haram wajib menghadap tepat ke. Kalau kita di luar Masjidil Haram cukup menghadap Masjidil. Kalau kita jauh dari Masjidil Haram, kita satrul Masjidil Haram. Apa satrul? Garis lurusnya masjid. Ini kalau ini masjid, Bapak sofnya lurus 2 kilo. Masjidnya mungkin enggak segitu. Bapak lurus ke sana 5 kilo, ke kiri 5 kilo. Yang lainnya kan enggak menghadap Masjidil Haram, menghadap garis lurusnya Masjidil satrul Masjidil Haram. Dipahami demikian, bukan dipahami dengan akal kita. Sibuk, masjid sudah bagus-bagus menghadap kiblat, digeser softnya, mereng sana, mereng sini. Tahun ini mereng sedikit, tahun besok geser lagi. Alasannya kenapa? Karena terjadi pergeseran lempengan bumi. Masuk akal, tapi nggak masuk syariat. Harus diterima secara syariat, tidak boleh dengan akal. Syariat kita mengatakan hadis Nabi SAW, yakni bainal masyriqi wal maghribi kiblatun liman syaa, liman yusalli. Antara timur dengan barat itu adalah kiblat bagi orang yang salat. Maksudnya, Pak, di Madinah itu menghadapnya selatan. Selama seseorang itu selatan, utara di garis lurus, lalu dia mengenai garis lurusnya itu, berarti sudah menghadap apa? Selesai perkara, enggak disulit. Itu cara memahami agama. Dengan yang dipahami oleh para sahabat, yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini Bapak, baru 2 karakteristik ahlu sunnah wal jamaah. Masih ada waktu yang cukup untuk tanya jawab. Monggo, tafadhol kalau ada yang mau bertanya, dan boleh di luar materi ini, silahkan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah lagi Ustaz, salafi. Iya. Dengan sama dengan ahlus sunnah. Nah terus ada juga yang kedua nih Ustaz. Ini pertanyaan yang lalu. Ustaz kan janji mau menjelaskan soal Wahabi. Nah di mana itu? Oh iya. Kenapa nggak diingatkan dari awal nih Pak? Ini kalau penjelasan Wahabi ini habis waktunya, belum habis materinya ini Pak. Tapi nggak apa-apa, kita singgung sedikit. Iya singgung sedikit. Dan memang banyak orang-orang yang anti banget dengan Wahabi. Jadi kalau saya pribadi memang bingung Ustaz. Iya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi wa man wala. Salaf itu dari bahasa Arab, Pak. Dan istilah salaf sudah dipakai oleh Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi yang berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimatu, ni'mas salafu ana lak, ni'mas salafi ana lak." Fatimah, sebaik-baik salaf adalah aku terhadapmu. Berarti Nabi disebut dengan apa? Salaf. Jadi jangan fobi dengan istilah apa? Karena Nabi sendiri menisbatkan namanya dengan apa?
salaf. Nikmah salafi, anak-anak sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Dan salaf secara bahasa Arab artinya orang yang terdahulu. Bapak-bapak, kalau saya punya ayah saya sudah meninggal dunia. Bahasa gampangnya apa, Pak? Bapak saya bagi saya itu apa bahasa gampangnya? Salaf. Bapak saya adalah salaf, artinya dia sudah mendahului saya dalam hidupnya, meninggal dunia. Maka bahasa Arabnya namanya salaf. Dalam bahasa Arab itu, Pak, kalau kita ingin mengikuti sesuatu, tinggal di belakangnya ditambah huruf ya. Tinggal dalamnya ditambah huruf ya. Kalau misalnya Bapak punya guru, gurunya misalnya namanya adalah Sultan. Karena Bapak mengikuti gurunya, Bapak disebut dengan Sultani. Lah gampang toh nyebutnya? Gampang. Kalau Bapak orang Balikpapan, hidup di Balikpapan, Bapak dipanggil dengan Al-Balikbabani. Berarti kamu siapa? Saya Al-Balikbabani. Oh, kamu pasti orang Balikpapan. Gampang. Paham? Kalau Bapak mengikuti sunnah, maka karena Bapak mengikuti sunnah, maka Bapak disebut dengan apa? Sunni. Sunni artinya pengikut apa? Sunnah. Paham, Pak? Tadi Nabi menyebut dirinya siapa? Salaf. Kalau Bapak mengikuti Nabi, Bapak disebut dengan apa? Lah gampang toh. Jadi salaf itu bukan mereknya kelompok tertentu. Bukan stempel, des ini salafi lainnya enggak. Itu bohong. Kalau kita ngikuti Nabi, mau maupun enggak mau, karena Nabi disebut dengan salaf, kita disebut dengan apa? Tapi kalau yang disebut dengan salaf itu yang suka mengkafirkan, salaf itu yang suka membid'ahkan, salaf itu yang maunya menang sendiri, itu bukan salafi. Paham, Mbak? Tidak boleh. Salaf itu seperti Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Sayang, ini propaganda disampaikan sama orang-orang yang benci dengan dakwah sunnah untuk menakut-nakuti orang. Hati-hati, jangan ngaji salafi. Ntar kalau kamu ngaji salafi, kamu pasti punya jenggot. Loh, apa hubungannya jenggot dengan salafi? Wong Nabi pakai apa? Memangnya kalau berjenggot kenapa? Kan nggak apa-apa. Hati-hati, kalau kamu ngaji sama salafi, ntar celanamu apa hubungannya? Nggak cingkrang pun kan kantum tidak dicela. Waduh, kan orang cingkrang karena ngikuti siapa? Nabi. Kalau gara-gara ngikuti Nabi saya dipanggil salafi, nggak apa-apa, Pak. Saya adalah salafi. Begitu. Paham maksudnya Bapak? Kalau gara-gara saya ngikuti Rasulullah dalam berjenggot, bercelana cingkrang dipanggil salafi, iya, saksikan bahwa saya adalah salafi. Karena saya ingin ngikuti Nabi. Fahim? Adapun tuduhan yang mengatakan salafi begini, kebanyakan orang salafi, Pak, seperti Islam. Saya mau tanya kepada Bapak. Kalau Bapak berpenampilan Islam, maka Bapak disebut dengan apa? Islam? Ya, mau atau tidak disebut Islami? Sekarang kalau ada orang berpenampilan Islami, dia punya akhlak yang buruk. Apakah boleh kita mengatakan hati-hati jadi Islami? Apa begitu, Pak? Hati-hati kamu jadi Islami. Ntar kalau jadi Islami kamu jadi begitu akhlaknya. Intinya apa? Berarti kalau ada orang menisbatkan kepada sesuatu akhlaknya buruk, yang salah bukan materinya, yang menisbatkannya. Orang Islam ada yang jelek nggak akhlaknya? Ibu-ibu, ada nggak orang Islam itu yang membunuh, mencuri, menjadi penjahat? Apakah yang salah Islamnya? Orang Islamnya. Kalau ada ajaran Nabi disampaikan, lalu ada orang menisbatkan diri kepada ajaran Nabi, ternyata akhlaknya nggak seperti Nabi, akhlaknya buruk, yang salah siapa? Orang atau individu yang menisbatkannya. Yang ngaku salafi itu yang salah, bukan ajaran salafnya. Bisa dipahami Bapak? Dan jangan fobi, dan nggak usah jangan terlalu terbuai dengan orang yang kami yang salafi kalian enggak. Biar aja orang mengaku haramun ala balabili. Begini Pak bahasanya. Apa enggak boleh burung emprit ya? Yang kecil itu namanya burung apa, Pak? Iya, apakah burung emprit enggak boleh juga dia bersiul? Memangnya yang boleh bersiul cuma burung gagak? Paham enggak maksudnya, Pak? Apa cuma kamu aja yang boleh mengaku salaf, saya enggak boleh? Memang salah pabrik bapakmu atau begitu? Maaf bahasanya agak apa?
Karena kalimat sebagian orang mengatakan enggak, yang lain enggak salaf, yang salaf cuma kami saja. La haula wala quwwata illa billah. Man huwa? Siapa dia? Karena ini akidah milik kaum muslimin, bukan akidah milik orang per orang. Paham maksudnya Bapak? Haram ala balabili. Apakah tidak boleh si burung emprit bersiul? Boleh. Nah, antum enggak boleh bikin larangan. Mamnu lil balabili. Burung emprit enggak boleh bersiul. Ya Allah, musibah. Fahim tuh? Kesimpulannya itu yang disebut dengan salafi. Saya nasihatkan Pak, sekarang masyarakat lagi fobi dengan lafaz apa? Salafi. Karena oknum-oknum tertentu yang nggak punya akhlak yang baik, menisbatkan diri kepada salafi, bersikap kasar, mencela, memaki, seolah-olah dia paling suci dan sebagainya, sehingga masyarakat itu terasa berat menerima nama ini. Saya mengajukan kepada Bapak, kembalikan kepada yang awal. Dulu para ulama lebih senang memakai nama apa? Ahlus, itu lebih tepat. Nanti ada saatnya kita menyebutkan dengan nama apa? Salafi. Kalau sekarang umat ini berat mereka. Bapak saya itu Pak, naik angkot, ketemu orang ngelirik. Saya liatin nggak jadi lihat dia. Dia lihat lagi, saya lihat. Lalu saya tanya, Pak ada apa? Enggak, cuman mau nanya Bapak salafi ya? Lalu saya tanya, kenapa Pak kalau salafi? Salafi itu nggak tahu diri. Ya Allah. Saya bilang kepada dia, alhamdulillah Pak, saya ahlus sunnah. Oh kalau ahlus sunnah bagus, kata dia. Dia nggak tahu apa bedanya ahlus sunnah dengan apa? Salafi. Itu wakil kenyataan itu Pak, demikian. Kenyataan demikian. Karena orang berat menerima lafaz itu. Ini nasihat bagi pemuda-pemuda. Jangan Anda menyiarkan di depan orang-orang yang masih berat hatinya, lalu ya memang saya salafi. Ada apa kalau salafi? Jangan makin berat orang menerima ya akhwatullah. Bilang saja saya ahlus sunnah, saya muslim sunni, ahlus sunnah. Fahim kan? Kalau di Saudi orang sudah biasa, saya ahlus sunnah, saya salafi, orang sudah paham. Di negeri ini berat. Kedua, tentang Wahabi. Bapak-bapak, sejarah Wahabi ini banyak yang dipelintir oleh orang yang benci dengan dakwah beliau. Di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu terjadi penyimpangan banyak dalam masalah akidah. Orang datang ke kuburan tawasul sama yang dikubur, minta langsung sama yang dikubur. Orang banyak memakai jimat, datang ke tukang ramal dan dukun-dukun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat ini, di hatinya menolak. Bahkan keluarganya Syekh ketika itu bibinya mengajak datang ke kuburan dan tawasul sama kuburan. Di masa kecilnya saya menolak. Maka dia ingin tahu apakah ini Islam. Dia belajar kemudian di Madinah dan Makkah. Dia belajar tentang Islam. Ketika dia mengenal Islam dengan benar, maka dia dakwakan kepada kaumnya, mengingatkan tawasul sama kuburan nggak boleh, pakai jimat tidak boleh, memiliki keyakinan khurafat yang nggak datang dari Quran dan Sunnah dalilnya tidak boleh. Ini terlarang. Lalu beliau menyebutkan beberapa hal-hal yang membatalkan keislaman. Pembatal keislaman di antaranya, barang siapa mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah dengan cara terang-terangan, menganggap hukum Allah tidak pantas lagi dipakai, dia kafir. Barang siapa dia percaya bahwa ada zat selain Allah Ta'ala yang bisa mendatangkan begini begitu, dia kafir. Barang siapa dan seterusnya. Ada lafaz kafir. Lalu orang-orang tidak suka dengan lafaz ini. Lalu dia menuduh Muhammad bin Abdullah tukang mengkafirkan. Ini salah. Karena lafaz tadi lafaz yang sifatnya umum. Pak, kalau saya berkata begini, barang siapa sujud kepada kuburan, maka dia kafir. Ucapan saya benar atau salah? Kalau ada orang sujud di kubur, langsung saya katakan, Pak, kamu kafir. Salah atau benar? Salah. Karena yang kedua ini menuduh, sedangkan yang pertama memberikan peringatan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam tulisannya itu memberi peringatan, bukan melemparkan tuduhan. Karena ini tidak dipahami dengan baik oleh umat, dianggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tukang mengkafirkan. Bapak-bapak, bagaimana mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan? Sedangkan orang yang nyata-nyata berbuat dosa besar, saya menasihatinya. Dan beliau menyebutkan, wala yasluhu li rajulin ayyaz'amu anna akhahu kufran illa ba'da iqamatil hujjah alaihi. Tidak halal bagi seseorang mengkafirkan saudaranya sampai dia menerangkan tentang kekufuran yang ada padanya itu dan dia menolaknya. Ini salah, saya tahu ini salah, tapi saya maunya begini. Baru
Berarti beliau sangat santun. Ada tuduhan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membunuh kaum muslimin. Beliau mengatakan, wallahi nahnu nuharrimu qatlal hayawan bighairi haqqin wa kaifa nukafirul muslimin. Kami mengharamkan membunuh binatang tanpa hak. Binatang tanpa semut itu loh, Pak. Kalau enggak gigit bapak-bapak, bapak injek-injek, dosa itu hukumnya. Kita ketemu semut. Kan ada ibu-ibu yang benci banget dengan makhluk yang namanya kecoa. So ibu-ibu? Paham? Iya. Istri saya termasuk pembenci kecoa. Barakallahu fiha. Semoga Allah memberkahi beliau. Allahumma amin. Tapi udah sekalian, tapi nggak boleh kalau di jalan raya ada kecoa. Nah, jus nggak ada hubungannya sama dia. Wong dia mau hidup di jalan raya itu hak dia. Paham maksudnya, Bapak? Islam melarang membunuh kecoa. Tapi kalau misalnya ibu-ibu didatangi kecoa sehingga apa namanya? Kecoanya datang nempel di tubuh ibu-ibu, kemudian ibu merasa risih, kemudian terpaksa membunuhnya. Ya boleh karena zalim. Paham, Bapak? Syekh Muhammad bin Abdullah itu melarang membunuh binatang sembarangan. Bagaimana mungkin kata beliau saya memerintahkan membunuh kaum muslimin, sedangkan tetesan darah seorang muslim itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Ini tuduhan. Karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah diterima oleh manusia. Lebih dekat dengan sunnah, lebih dekat dengan pemahaman yang hak, sehingga orang-orang yang dulu suka memperjualbelikan agama, mengatasnamakan agama, yang jadi pengikut saya bayar sekian juta, kasih surat anggota, nanti ke surga saya yang tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Ditentang sama Syekh Muhammad yang seperti ini. Kebongkar akhlak bulusnya orang seperti ini. Karena terbongkar buruknya tapi tidak mau bertobat, menolak. Menuduh Muhammad bin Abdul Wahab ini aliran keras. Pengikutnya disebutkan apa? Wahabi. Lalu kalau ditanya, Wahabi itu yang bagaimana? Wahabi itu yang melarang ke kuburan. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah melarang orang ke. Nah, Syekh Muhammad melarang yang nyembah kubur. Bapak, saya mau tanya, Abu Bakar dan Umar melarang nggak menyembah kubur? Tolong jawab ibu-ibu. Umar bin Khattab melarang nggak sujud sama kuburan? Apakah boleh kita menyebut kalau gitu Umar Wahabi, Abu Bakar Wahabi? Kan enggak. Anehnya Bapak, saking serampangannya orang untuk menuduh Wahabi, tiap-tiap orang yang pemikirannya kayak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung disebut apa? Contohnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hidupnya jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena orang nggak baca sejarah, oh itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maaf, itu Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Kebalik. Ibnu Taimiyah itu hidupnya lebih dahulu dibandingkan Syekh Muhammad bin Abdul. Ini kata mereka Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi, Imam Ibnu Qayyim itu Wahabi, Ibnu Katsir itu Wahabi. Kan Ibnu Katsir melarang Pak mengirim pahala. Imam Ibnu Katsir itu melarang mengirim pahala kepada si mayit. Makanya orang menuduh Ibnu Katsir Wahabi. Aneh ini. Mestinya harusnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebut apa? Taimi atau Qayyimi atau Kasiri, kan begitu. Karena salah paham tentang sejarah. Dulu ada namanya Muhammad Abdul Wahab Ibnu Khurtum. Nah ini yang jahat Pak. Ini Khurtum ini yang jahat. Dia menyembelih orang, dia membunuh. Dia di Afrika. Terus membunuh yang tidak sepakat dengannya. Yang sampai sekarang kemudian akidahnya diadopsi sama ISIS. Faham tuh Bapak? Nah ini berarti itu tuduhan tidak benar. Faham? Coba lihat Pak. Akhirnya orang menuduh Saudi Wahabi. Kan begitu Pak? Lihat orang Saudi itu, kalau ada mayat meninggal dunia diserok pakai apa namanya itu? Bulldozer katanya. Wahabi, dasar Wahabi kata dia begitu. Kita katakan kepada mereka, ya Allah, ya Rabbana. Coba Bapak lihat di Aceh kemarin. Ketika orang bergelimpangan 3 km baunya sudah tercium. Saya mengalami ini Pak. Para dokter melarang mendekat karena terjadi apa? Bakteri atau virus itu akan menimbulkan penyakit. Akhirnya jalan keluarnya pakai apa Pak? Pakai bulldozer. Masa kita mau bilang orang Aceh Wahabi? Masa kita mau bilang orang Indonesia yang pakai bulldozer itu Wahabi? Kan enggak. Lihat dulu lah bagaimana orang berbuat, alasannya apa. Sahih Bapak? Mereka tidak melihat kebaikan kaum muslimin. Saya tidak sedang membela Saudi Arabia. Lihat Bapak, ketika Filistin demikian diperlakukan oleh orang-orang Yahudi, Saudi membantu tanpa teriak-teriak, nih kami bantu. Enggak Pak.
Mereka membantu sekian banyak tanpa menyebutkan kepada orang lain. Suriah sebelum orang Indonesia membawa dana, Saudi sudah pertama kali di depan orang Suriah membantu mereka. Tidak diceritakan kepada orang lain. Nggak diungkap. Karena memang amal bukan untuk diceritakan. Paham maksudnya Bapak? Kenapa yang ini nggak disebutkan? Cuma menyebutkan, wah Saudi itu Wahabi. Sampai ada orang mau umroh dipesani sama orang tuanya. Nah, kalau umroh, hati-hati sholat di sana ya. Di sana itu madhabnya Wahabi. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa nggak sekalian? Nah, umrohnya jangan ke Saudi. Karena di Saudi apa? Kenapa nggak gitu sekalian gitu loh? Hajinya jangan ke Saudi. Karena Saudi apa? Haji aja keliling masjid di sekitarnya misalnya. La haula wala quwwata. Ini musibah. Ini tuduhan dan ini ditolak. Mohon maaf Pak, terlalu banyak kalimat yang saya sampaikan tentang masalah ini. Ada buku yang bagus meluruskan sejarah Wahabi. Terbitkan Pusaka Al-Furqan. Buku ini saya anjurkan dibaca. Mudah difahami. Akan kelihatan, oh begini ternyata selama ini. Paham dong? Terakhir, tolong jangan berkoar-koar di depan orang awam. Saya Wahabi, mau apa? Jangan begitu. Jangan, Pak. Ini pengalaman ada seorang ustadz ketika kami dulu didatangi masyarakat. Nah, kemudian ustadz ini, teman saya ini, karena dia orang pemberani, setelah masyarakat ini menolak, dia mendemo beliau sambil pegang pedang. Nih saya Wahabi yang biasa mengalirkan darah. Mana yang mau saya alirkan darahnya? Bubar orangnya semuanya. Tapi habis itu dia ditangkap polisi. Ya karena membuat kerusakan. Ya nggak begitu dakwah nggak begitu ya ikhwan. Nggak perlu berkata saya Wahabi, nggak perlu. Kita katakan kita Muslim Sunni. Paham dong? Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, ada yang lainnya Bapak Ibu? Gimana? Tahdir itu memberikan peringatan. Salah satu caranya dengan memboikot. Jadi hajar bagian daripada tahdir. Kalau saya memperingatkan misalnya si fulan berbahaya. Dia punya pemikiran Rafidhah. Jangan dekat-dekat dengan si fulan. Itu namanya tahdir. Lalu saya praktekkan. Tiap ketemu kita menghindar. Itu namanya hajar. Bagian daripada tahdir. Dan tidak sembarangan orang menghukumi dengan cara ini. Perlu bertanya kepada para ulama. Kalau tidak nanti zalim. Karena keterbatasan ilmu kita, dia nggak ngaji sama kita. Tahdir, hajar, jangan. Nggak sembarangan. Oke? Ini contohnya Pak Nabi. Saya sebutkan secara bahasa Indonesia saja. Beliau pernah didatangi orang Badui sambil teriak, "Hai Muhammad, bagi saya milikmu." Sahabat berdiri, biarkan kami pukul. Mahlan. Dikasih sama Nabi. Ditanya, hasbuk? Cukup? Kata orang ini, belum. Kasih tambahan wahai Muhammad. Dipanggil begitu Pak. Sambil berdiri. Apa kata para sahabat? Kami pukul ya Rasulullah. Mahlan, biar. Ditambah lagi oleh Nabi. Hasbuk? Kata orang ini, tak. Belum. Tambah lagi. Jengkel para sahabat Pak. Mau mukul. Kata Nabi, jangan. Ini memang orang Badui. Ayo ke rumah saya. Dibawa oleh Nabi ke rumah. Diambilkan oleh Nabi. Ini buat kamu. Dan ini yang saya ada. Cukup? Kata orang itu hasbi. Cukup. Lalu Nabi berkata, sungguh ucapan kamu tadi menyakiti orang di sekelilingmu. Nanti setelah ini kamu sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Lalu Nabi berkata, wahai kaum, ini tadi dia mengucapkan kalimat yang menyakiti kalian. Sebenarnya dia tidak bermaksud demikian. Lalu orang ini berkata, benar aku nggak begitu kok. Bahkan aku mengucapkan jazakallahu khairul lil Muhammad. Semoga Allah membalas kebaikanmu wahai Muhammad. Kan begitu. Kemudian para sahabat tenang. Apa yang bisa kita ambil? Enggak serta-merta orang yang berbuat kesalahan dihajar. Ada nasihat. Ada cara. Paham? Dan hajar ini syariat yang agung. Enggak sembarangan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya ibu-ibu? Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita cukup sampai di sini sebagai penutup. Ingat, jangan yang masuk pemahamannya tadi dari pelajaran kita dari awal sampai akhir, jangan yang bikinkan cuma apa? Ibu-ibu, jangan sampai dari awal sampai akhir yang kepikir apa? Wahabi. Nanti sampai rumah Wahabi. Janganlah, nanti pikirnya jadi Wahabi jadi. Jangan itu yang dipikirkan. Pelajaran kita tadi itu. Kalau orang menuduh kita Wahabi, biarkan orang menuduh. Kan kita bukan orang seperti yang mereka
tuduhkan. Tunjukkan bahwa kita santun. Kita belajar agama menjadi semakin apa? Lemah lembut, semakin berani menolak kebatilan, semakin istiqomah dengan kebaikan. Tunjukkan bahwa belajar agama yang benar membuat kemuliaan itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan jangan pernah bersikap apa? Kasar. Kemudian buat Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan ini, tolong jangan takut. Pak Abdurrahman dari tadi ngomongnya kenceng banget. Wahabi. Nanti besok saya nggak mau datang lagi gara-gara kamu sih nih ngajak saya misalnya gitu. Jangan Pak ya, tetap datang. Ya ada kalanya suara saya keras, ada kalanya harus apa? Lembut, karena terlalu semangat. Kalau salah mohon dimaafkan. Kalau benar, mudah-mudahan kebenaran itu bisa menjadi hujah yang membela kita. Semoga Bapak Ibu kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Jika tidak, semoga Allah mempertemukan kita di surganya Allah Azza wa Jalla. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala mursalin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.